Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bella Febrialista 210861444 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Embral MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi makalah saya yaitu pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan. Ada 3 tahapan pengelolaan informasi. Tujuan umum dari teori pengelolaan informasi adalah upaya untuk mengerti hakikat proses pengelolaan informasi dalam pengontrolan keterampilan gerakan. 1. Tahapan pengenalan rangsangan. Tahap pengenalan rangsangan adalah suatu tahap penginderaan yang menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti pandangan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan lain sebagainya. Pada tahap pertama ini, apa yang ditampilkan adalah menentukan apa suatu rangsang telah ada atau tidak, jika ada, apakah itu. Komponen-komponen atau ukuran dari rangsangan-rangsangan tersebut dibentuk pada tahap ini, seperti ukuran dan warna, pola-pola, gerak, arah, dan kecepatannya. Hasil dari tahap ini kemudian disalurkan ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu tahap pemilihan respon. Kegiatan-kegiatan dari tahapan pemilihan respon dimulai ketika tahap pertama memberikan informasi tentang hakikat dari rangsangan yang masuk. Tahap ini mempunyai tugas untuk menentukan gerak apa yang harus dibuat sesuai dengan rangsangan tadi. Di sini dipilih dari gerakan tersedia, dibuat seperti apakah menggunakan bola ke kawan atau menembaknya sendiri. Jadi, tahap ini adalah serupa dengan mekanisme penerjemahan antara masukan indera dan luaran gerakan. 3. Tahap pemrograman respon. Tahap terakhir ini memulai pengelolaan seperti menerima keputusan tentang gerakan apa yang harus dibuat yang ditentukan pada tahap sebelumnya. Tahap ketiga ini mempunyai tugas untuk mengorganisir sistem gerak untuk gerakan yang diinginkan. Sebelum menghasilkan suatu gerakan, sistem ini harus menyiapkan mekanisme tingkat rendah dalam otak dan tulang-tulang belakang. Untuk bergerak harus memanggil kembali dan mengorganisir program gerak yang akhirnya akan mengontrol gerakan dan harus mengarahkan otot-otot untuk berkontraksi dalam rangsangan yang benar dan besarnya tenaga serta untuk menghasilkan gerakan secara efektif. Prinsip waktu reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu ukuran penampilan yang paling penting, waktu reaksi menunjukkan kecepatan dan keefektifan pengambilan keputusan. Waktu reaksi adalah interval antara hadirnya suatu stimulus yang tidak diantisipasi dan mulai munculnya respon. Waktu reaksi mewakili bagian sebenarnya dari beberapa tugas nyata seperti start pada lomba sprint. Ketika pistol starter bertindak sebagai stimulus untuk memulai. Sifat waktu reaksi. 1. Munculnya respon sering terpaut jauh dari hadirnya stimulus disebut interval atau penundaan. 2. Orang yang mampu meminimalisasi penundaan munculnya reaksi tadi akan mendapatkan keuntungan dalam nomor seperti lomba sprint tadi, karena semakin cepat waktu reaksinya. 3. Waktu reaksi juga mewakili waktu yang ditempuh oleh seseorang dalam pengambilan keputusan dan memulai aksinya. Faktor yang mempengaruhi waktu. Faktor yang mempengaruhi waktu reaksi. 1. Jumlah alternatif stimulus respon. 2. Kesesuaian stimulus respon.
3. Jumlah latihan. 3. Ada konsentrasi dapat mempengaruhi keterampilan. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memutuskan perhatian kepada tugas yang tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat internal maupun eksternal. Penjelasan konsentrasi sebagai perubahan yang konstan yang berhubungan dengan dua dimensi, yaitu dimensi luas dan dimensi pemusatan. Ada faktor yang berpengaruh besar terhadap penampilan atau kemampuan bermain atlet, atau selain faktor fisik, teknik, dan taktik. Komponen psikis atau motivasi dan kepercayaan diri, jenis olahraga, tingkatan pertandingan, ciri kepribadian. 4. Ada antisipasi dan pengertiannya. Salah satu cara yang sangat fundamental dalam mengatasi penundaan pengambilan keputusan yang lama adalah dengan melakukan antisipasi. Antisipasi adalah proses penundaan terhadap apa yang akan terjadi, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dilakukan. Jenis antisipasi. Antisipasi dapat digolongkan menjadi 2. Pertama, antisipasi melibatkan prediksi atau dugaan tentang apa yang akan terjadi di lingkungan, seperti mengantisipasi bahwa bola tenis lawan akan merupakan pukulan smash, atau mengantisipasi bahwa lawan akan melakukan drop shot. Antisipasi jenis ini disebut dengan antisipasi spesial atau ruang. Jenis antisipasi lain melibatkan prediksi tentang kapan sebuah kejadian di lingkungan akan terjadi, seperti mengantisipasi saat ada waktu sebuah bola yang melambung akan datang ketinggian di sundul kepala sehingga dapat disundul dengan tepat. Jenis antisipasi ini jelas lebih disebut sebagai antisipasi tempo atau waktu. Manfaat antisipasi, baik antisipasi jenis temporal maupun spatial dapat memberikan keuntungan yang positif dengan banyak penampilan olahraga karena memangkas waktu untuk pengolahan stimulus atau waktu reaksi lebih cepat. Melakukan antisipasi yang efektif tidak mudah karena memperlakukan sejumlah pengetahuan tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan lingkungan. Yang paling penting dari semua itu adalah kecenderungan lawan dalam melakukan gerakan. Tentu kerugian antisipasi, bayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang menjaga gawang memutuskan bergerak ke arah kanan gawang karena dia mengantisipasi demikian. Padahal bola akan yang ditendang malah ke arah ke kiri gawang. Dengan demikian, jenis bahwa mengantisipasi dengan benar akan memperoleh keuntungan, tetapi sebaiknya jika antisipasi yang dilakukan ternyata meleset. 5. Sumber input dan output. 1. Input. Input biasanya diwakili oleh sebuah stimulus yang dihadirkan oleh peneliti kepada orang coba berupa nyalaan lampu atau terdengarnya suara. Input dapat ditemukan di lingkungan yang alamiah, misalnya suara pistol start pada lomba lari atau nyalaan lampu lalu lintas di jalan raya. Input lebih sering hadir dalam konteks stimulus lingkungan yang bertumpuk-tumpuk. Input yang diambil seseorang untuk pemrosesan ditentukan oleh orang yang memilih input tersebut. Bagaimana input dimanfaatkan? Ahli psikologi setuju bahwa proses pencarian tersebut sebagai proses yang aktif. Gisborne berpendapat bahwa
individu memiliki informasi secara langsung melalui sistem indera gerak. Informasi tersebut menjadi lebih mahir dalam penerimaan dan merespon pada informasi yang datang. Kritik terhadap pendengaran ini menunjukkan bahwa faktor tambahan misalnya peranan memori harus dipentingkan dalam hal bagaimana manusia menangani informasi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan yang baik dari suatu perilaku gerak yang sederhana maupun yang konteks tergantung pada kemampuan individu untuk membedakan secara efektif. Tanda-tanda yang seperti di antara sekian banyak tanda yang ada. 2. Output. Hasil akhir dari aktivitas ketiga tahapan pengelolaan informasi di atas dinamai output. Output sendiri dapat berupa pukulan terhadap bola football, softball, atau tangkapan tangan terhadap bola yang datang. Output akan dihasilkan seseorang tidak selalu memenuhi harapan gerak yang diinginkan. Pukulan terhadap bola yang dilemparkan bisa kena, bisa juga tidak. Kesimpulannya yaitu pengelolaan informasi sistem gerak manusia dapat dianggap sebagai sebuah pengelolaan informasi, dimulai dari dianggapnya sebagai stimulus dari berbagai sumber lingkungan oleh organ penginderaan input, diproses melalui berbagai tahapan, dan diproduksi sebagai gerakan atau output. Terhadap 3 tahapan pengelolaan informasi utama yaitu tahap pengelolaan rangsangan atau stimulus yang mendekati hakikat dari informasi lingkungan, tahap pemilihan respon yang memutuskan tentang gerakan apa yang harus dilakukan, tahap pemroman respon yang mengatur sistem dari tubuh untuk memberikan respon. Waktu reaksi adalah ukuran penting dari kecepatan pengelolaan informasi. Kecepatannya dipengaruhi oleh sejumlah pilihan dari hubungan stimulus-respon, oleh kesesuaian antara stimulus-respon dan oleh keterdugaan sebelumnya dari peristiwa yang akan terjadi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.